Pagi, semua. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu dan hadir dalam kegiatan aksi nyata sebagai syarat untuk mendaftarkan rombel sekolah kita. Bapak Ibu, kegiatan aksi nyata ini saya poinnya hanya ada dua saja. Yang pertama adalah izinkan saya menyampaikan pemahaman saya terkait topik aksi nyatanya, yaitu berkaitan dengan mengapa kurikulum itu perlu diubah. Yang kedua, di akhir penyampaian saya berharap Bapak Ibu bisa memberikan respon, refleksi atau umpan baliknya, bisa dalam bentuk apresiasi boleh, dalam bentuk pendapat atau pandangan terkait apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang mengapa kurikulum itu perlu diubah, boleh juga sekiranya apa yang saya sampaikan itu dirasa kurang lengkap, boleh ditambahkan saja ya Bapak Ibu, atau boleh mungkin dalam bentuk sanggahan tanggapan ketika mungkin Bapak Ibu memiliki pemahaman atau pandangan yang berbeda terkait apa yang saya sampaikan. Jadi kita kemas saja dalam suasana santai, suasana diskusi, dalam suasana kita sama-sama merefleksikan pemahaman dan perspektif kita tentang apa sih kurikulum itu perlu diubah ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama adalah menurut saya secara pribadi kurikulum itu adalah sebuah seperangkat rencana atau mungkin boleh disebut sebagai sebuah sistem yang mengatur tata kelola pendidikan. Yang berkaitan dengan kurikulum tentu sebuah sistem yang mengatur terkait tata kelola bagaimana proses pembelajaran yang kita laksanakan. Ini berkaitan dengan tujuannya, berkaitan dengan manajemennya, berkaitan dengan strategi yang akan kita gunakan, berkaitan dengan isi muatan materi pembelajaran kita, yang pada intinya kehadiran kurikulum ini adalah dalam rangka memenuhi tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Khususnya kita sebagai guru adalah untuk memenuhi tujuan pembelajaran agar pembelajaran kita dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Yang kedua adalah terdapat fakta bahwa setiap orang yang dilahirkan itu lahir, besar dan berkembang membawa keunikan masing-masing. Jadi terdapat perbedaan karakter, perbedaan kecenderungan, dan bakat dan minat, perbedaan potensi dan sebagainya, sehingga kehadiran kurikulum itu perlu sekiranya ada adaptasi, ada penyesuaian. Yang berikutnya adalah mengapa kurikulum itu perlu diubah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ilmu pengetahuan zaman itu mengalami perkembangan setiap saat. Yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita memang harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perspektif dan lain-lain sebagainya. Sehingga kehadiran kurikulum itu harus mau tidak mau itu harus melakukan penyesuaian, adaptasi agar dengan keunikan karakter, potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita itu dapat diakomodir kebutuhan belajarnya melalui perubahan kurikulum itu. Yang berikutnya adalah kita sebagai negara yang memiliki perbedaan geografis itu membawa konsekuensi bahwa ada perbedaan kultur, budaya, kebiasaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga kurikulum sebagai sebuah sistem yang mengatur tata kelola pendidikan kita itu memang harus senantiasa melakukan penyesuaian. Yang berikutnya adalah perubahan kurikulum itu dipandang sebagai sebuah upaya kita untuk selalu mengevaluasi, merefleksikan apa sih yang kurang dari
semua proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini, apa sih yang perlu dikoreksi, apa sih yang perlu ditambahkan, sehingga perubahan kurikulum juga dalam rangka mengevaluasi seluruh rangkaian proses pembelajaran yang sudah berjalan pada semua jenjang, mulai pendidikan dini, menengah sampai pendidikan tinggi. Yang berikutnya adalah kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap perubahan kurikulum itu membawa konsekuensi bahwa kita, terutama bagi kita sebagai guru, ya kita harus belajar, kita harus bergeliat, kita harus juga beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa merumuskan rencana pembelajaran, strategi pendekatan yang lebih konteks dengan kebutuhan belajar siswa kita dan lebih konteks dengan perkembangan zaman yang terjadi yang di sekeliling kita. Tetapi catatannya adalah, saya kira ini juga menjadi kritik yang kita semua selama ini, bahwa kita tidak ingin perubahan kurikulum itu dilakukan secara ugal-ugalan, atau setiap berganti menteri berubah kurikulum, atau kurikulum itu diubah berdasarkan kepentingan rezim misalnya. Itu yang sebagai kritik kita ya. Sehingga jelas kalau kita sebagai guru, kita menginginkan perubahan kurikulum itu benar-benar didasarkan pada kebutuhan, benar-benar didasarkan pada penyesuaian perkembangan zaman, perkembangan kultur, dan berbagai perkembangan lain. Dan kemudian juga harus menuju pada gagasan, teori atau pemikiran atau filosofi tokoh-tokoh yang kira-kira masih relevan dengan sistem pendidikan kita di masa ini maupun masa yang akan datang. Jadi saya pikir hal itu yang bisa saya sampaikan terkait pemahaman saya tentang kenapa sih kurikulum itu. Jadi pada intinya bagi saya kurikulum itu sangat penting untuk dilakukan penyesuaian, adaptasi, dan harus berdasarkan pada kebutuhan dan perkembangan zaman, bukan pada aspek politis, bukan pada aspek kepentingan rezim, bukan pada aspek kepentingan proyek dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu harusnya kurikulum itu tidak harus dirombak total, tetapi dievaluasi saja apa yang dirasa kurang, itu saja. Tidak perlu dirombak total sampai semua istilah tetek bengek yang justru membuat teman-teman guru justru bingung gitu. Dengan hal yang sama dibuatkan istilah yang baru, malah teman-teman jadi bingung gitu. Makanya kalau menurut saya perubahan kurikulum itu penting, tetapi harus pada hal yang sifatnya substantif. Saya kira seperti itu. Jadi untuk sesi berikutnya saya berharap Bapak dan Ibu bisa menyampaikan respon, refleksinya, mulai dari pendapat, apresiasi, atau mungkin kritik, atau mungkin Bapak Ibu punya pandangan yang berbeda dengan saya, disampaikan saja sebagai sebuah upaya kita untuk saling bertukar pandangan, saling berbagi perspektif dalam suasana kolaborasi. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Lalu tadi mengenai mengapa kurikulum perlu diubah, seperti yang sudah disampaikan tadi, kenapa kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan, bahwa kurikulum itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Jadi kita tidak bisa menyamakan zaman waktu kita sekolah dulu dengan zaman yang ada sekarang, karena ada beberapa hal yang mengalami perubahan. Misalnya dalam hal atau dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu sangat jauh perbedaannya, sehingga memang kurikulum ini perlu diadaptasi sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang dibutuhkan nantinya ke depan peserta didik, itulah yang akan kita tanamkan atau kita ajarkan di sekolah kita ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Pak Lalu. Mungkin itu saja sedikit tambahan. Baik, terima kasih.
bebas aja ya, kita tukaran saja. Sharing saja, sharing saja. Sekolah kita saja. Iya, sharing saja. Silakan Iya, Bu. silakan. Alam, Nur Alam. Ya, selamat belajar ya Pak ya. Ya. Kalau sudah mau masuk tenaga, ini biasa perbedaannya kan apa? Kita ini disuruh seperti apa? Ketika disuruh baca yang buku seperti itu kayak seperti memperdagang. Karena kan dilihat itu prakteknya itu buku Pak tidak sama dengan yang buku yang kemarin kan katanya bahasa Indonesia Pak. Apakah bisa ada nanti yang sesuai dengan pada pokoknya bahasa Indonesia juga atau bagaimana? Karena saya lihat di sini Pak kolaborasi Pak. Ada semua tidak pelajaran TIK-nya, ada edukasinya. Kolaborasi dengan apa ya? Apa Ustaz ya? Iya. Kalau saya iya. Banyak penjelasannya kita. Sesuai dengan program apa kurikulum bisa berubah dengan kaitannya dengan makna Iya. Tidak seperti dulu. Ya anak-anak menulis, membuat. Setelah saya artinya setelah anak coba anak baca begini. Kebanyakan anak apa Mbak? Ada ini anak bisa iya iya ini anak bisa membaca atau bagaimana? Kalau dulu kan kalau belajar bahasa Indonesia ada dia membaca, menulis, mendengarkan, lagi iya ini Kalau yang sekarang gimana? artinya ya mengikut apa saja memang materinya ada di sama dengan yang kemarin tapi ini kebanyakan kayak kewirausahaan Bu ya Juliana Yuli Ya, maksudnya mungkin malah untuk kontennya itu mata pelajaran bahasa Indonesia itu kayaknya ya, sekarang itu tidak terarah, beda yang kemarin itu sangat terarah. Contoh saja Pak, karena kan memang bahasa Indonesia itu kan dia berbasis teks, berbasis teks berarti siswa itu membaca bacaan, ada bacaan kemudian dari situ muncul semua ini materi-materinya, materi-materinya contoh misalnya pengertian teks eksplanasi, setelah pengertian muncul lagi strukturnya, setelah strukturnya muncul lagi aspek kebahasaannya. Dan kemarin itu begitu sebenarnya begitu juga Pak sekarang, cuma memang kayak tidak terarah. Guru yang harus mengarahkan dan guru juga yang harus kelihatan bagaimana untuk menentukan apa yang harus diajarkan kepada siswa. Itu bukan wewenangnya teman-teman sebenarnya. Sebagai refleksi kita bersama saja. Ya, betul. Yang sebenarnya ya, bukan menjadi wewenang kita ya, bukan wewenangnya kita. Kita harusnya sebagai seorang guru memang harus berani dan inovatif lah bagaimana cara kita menafsirkan apa materi kita, bagaimana kita menjawab pertanyaan kita, dan apa itu yang harus kita lakukan apa. Begitulah kurikulum merdeka. Ya, silakan. Kalau untuk saya sebenarnya di kurikulum merdeka ini seperti Indonesia ini yang disiapkan. Nanti kita bisa adaptasikan, kita bisa apa istilahnya? Kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan peserta kita dan apa yang mereka butuhkan. Kita sesuaikan dengan jadi apa yang disiapkan di kurikulum desa itu belum tentu itu yang dipakai. Artinya kita modifikasi, kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan atau kan kita bisa modifikasi sesuai dengan apa sih yang kita inginkan untuk peserta didik untuk punya keterampilan itu. Jadi kalau materinya juga materinya Bu, itu materinya. Tinggal kita bagi apa yang mau dicapai Saya kira kan di semua kurikulum kan hampir sama jika soal itu. Maksudnya yang ditentukan itu adalah cakupan materi. Tujuannya terkait pendekatan apa yang Bapak Ibu gunakan, strategi bagaimana Bapak Ibu melihat kebutuhan belajar anak didik kita. Saya kira domainnya tetap ada di Bapak Ibu guru, saya kira.
yang penting substansi dari muatan materi itu tercapai. Saya kira bebas-bebas aja Bapak Ibu menggunakan metode apa, strateginya apa, pendekatannya gimana. Ini tercermin dalam rencana pembelajaran atau dalam istilah kekinian kan modul ajar yang Bapak Ibu akan susun. Jadi pada intinya kurikulum merdeka adalah yang menjadi acuan atau dasar kita menyusun langkah-langkah pembelajaran adalah kebutuhan belajar peserta didik kita adalah dalam rangka bagaimana memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Mul dalam konteks misalnya kontennya eksplanasi apa segala macam, silahkan aja gitu. Jadi tidak bagus sih harus begini atau harus materi ini. Kalau misalnya makanya kan tidak mesti berurutan. Makanya kita diberikan kewenangan untuk menyusun alurnya, mana dulu yang kita ajarkan boleh gitu kan. Kemudian tidak harus dibatasi oleh waktu. Kalau misalnya 1 bulan atau 2 bulan baru tercapai ya baru pindah gitu kan. Kalau dulu kan kita dibatasi oleh waktu. Selesai tidak selesai ya materinya harus diajarkan kan gitu. Jadi sekarang justru menurut saya dengan materinya kurikulum merdeka ini lebih bersifat fleksibel lah menurut saya. Jadi saya kira domainnya adalah kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini penting diajarkan strategi atau langkah ini yang harus diajarkan, saya kira fine-fine aja. Kemarin kan saya ada struktur kuliah, Ya, contoh. Contohnya anak kayak ini kalau anak dia akan masuk ke korporat, itu cara-cara membuka. Oh, teks prosedur ya. Ini saya kan gambar semua di kreatif Pak. Karena tidak kebetulan tidak memadai di sini, saya arahkan anak itu memasak. Ya, memang harus memang disesuaikan dengan jurusannya. Apa hubungannya memasak dengan bahasa Indonesia? Itu lagi yang bikin kita. Memang harus. Ya, memang tes prosedur itu. Dan kami kemudian disambung karena memang kalau misalkan begini itu kami di kelas 11 itu memang ada tes prosedur. Kalau saya pengalamannya saya itu biasanya saya sesuaikan dengan jurusannya. Contoh TTR. Kalau TTR itu materinya tes prosedur, saya arahkan dia untuk ke listrik dia. Bagaimana dia membuat lampu tidur, bagaimana ini. Karena ada langkah-langkah dan bahannya. Beda kalau sampai HP jelas masak dong. Kemudian kalau misalkan AKL dia lebih ke disesuaikan dengan asumsinya gitu. Lebih cepat anak-anak paham ketika dikontekskan dengan lingkungannya dengan jurusannya toh. Tapi beda apa ada masalah dia kalau sampai OTKP mau ke masa-masa ada masalah ya. Tapi itu tambahannya kurikulum merdeka saya juga kurang setuju. Nah, awalnya sampai sekarang juga karena apa? Di mana letak merdekanya ketika di daerah kampung-kampung kita mau diadaptasikan atau dikolaborasi agak susah Pak. Pertama ya misalnya fasilitas, fasilitas fasilitas paling tidak di daerah pedesaan itu kan semua jaringan. Di mana letak merdekanya kita mau cari jaringan aja susah. Di mana letak merdeka belajarnya kita mau cari informasi itu masih nggak bisa. Ada nggak sudah pemerataan dulu dari awal dasarnya dulu Pak? Iya, kita sudah kalau kita sudah merdeka berarti sudah rata fasilitas paling tidak jaringan. Nah, letaknya di situ. Sudahkah kita perhatikan itu mereka itu ke desa-desa? Kementerian Riset Pendidikan sudahkah ke desa-desa bahwa oh ini sudah cocok kok, ini sudah cocok semuanya. Kurikulum itu kan bukan untuk satu daerah, bisa di Jawa atau daerah-daerah yang sudah maju atau paling tidak ada fasilitas. Kurikulum itu kan untuk kita bilang semua merata dari mulai itu pokoknya sekolah ini formal, ya kan? Itu kan kurikulum itu untuk sekolah formal. Jadi pemerataan itu sudahkah semuanya itu fasilitas? Sudahkah itu proses dulu? Kita nggak usah ngomong, misalnya kayak ibu bilang, gimana itu akal? Kita di kota saja sarana belum lengkap, ya kan? Iya kan? Apalagi yang daerah gimana? Tidak ada apa-apa yang listrik tidak ada.
Jadi timpang, pincang. Kalau mau bilang kita punya pendidikan. Sedangkan kita nggak usah lah kita mau studi banding ke luar negeri lah. Jangan kita maksudnya hanya masukan. Jangan kita studi banding ke luar negeri bagaimana pendidikan yang hebat. Dosa di YouTube sudah banyak. Coba studi banding ke desa-desa. Apa yang harus kita perbuat? Itu intinya. Gak usah kita banyak teori lah. Mau belajar teori tak penting itu. Kalau menurut saya. Coba kita turun daerah kita. Kalau kita mau maju, kita lihat kekurangan kita, bukan kita lihat kelebihan orang. Saya kira bisa ditangkap ya. Jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Erika itu berkaitan dengan Ibu bilang kita harus sesuaikan perbedaan akses teknologi ya. Jadi berkaitan dengan perbedaan akses teknologi di setiap daerah. Jadi setiap kurikulum entah kurikulumnya apa ya kondisinya memang seperti itu. Tetapi poin pentingnya adalah di kurikulum merdeka adalah dengan berbagai keterbatasan itu bagaimana kita mencari alternatif. Tidak sekarang itu sudah zaman teknologi. Jadi pada intinya begini Bu, kalau soal menyinkronkan mata pelajaran dengan apalagi kita SMK kan disinkronkan dengan konteks jurusan masing-masing, yang penting ada nyambungnya saja. Contoh tadi kayak pelajaran agama yang disampaikan Ibu Matati kan bisa nyambung. Anak-anak belajar agama atau materi agama dengan mengakses konten digital misalnya kan. Jadi dengan sendirinya terbiasa anak-anak mengakses sumber belajar melalui konten digital. Atau mungkin dibuatkan tugas membuat langkah tata cara sholat melalui video. Jadi otomatis anak-anak dipaksa untuk belajar membuat video. Gitu. Kalau seni budaya Pak lebih banyak lagi. Jadi saya kira yang penting ada konteks. Tidak harus pelajaran agama tiba-tiba bisa komputer. Tas. Bu, Apalagi kan semua mata pelajaran itu bisa terintegrasi dengan teknologi. Belajar mengaji misalnya bisa pakai aplikasi Quran digital. Dengan sendirinya anak belajar menginstal aplikasi Quran digital yang tadinya tidak menginstal jadi tahu, gitu kan? Ada tambahan lagi Pak. Ya silakan. Ini permasalahan ekonomi Pak. nggak ada bukti. Mungkin supaya tidak bias Bu, mungkin ya bias. Orang tua ini harus kayak kita di sini Pak. Mas jurusan ini wajib punya laptop. Nah ini ada kejadian kemarin. Kan memang Oh itu TKJ Bu. Kan ada pilihan Bu, kan ada pilihan. Tapi kan TKJ juga Pak. Ya saya sampaikan sama mereka namanya bukan TKJ, namanya sekolah kejuruan. Ya harus memiliki fasilitas seperti laptop. Ya, saya kira apa? Pertanyaan lagi Pak. Saya kira logisnya itu. Tidak ada di sekolah nih Bu. Yang ada di sekolah Bu tetap wajib. Ya, karena tidak mungkin dibawa ke rumah itu yang di sekolah. Belajar di rumah Ya, ya laptop Bu. Kan ini Pak ekonominya lagi nih ada bagaimana ini. Kan banyak cara sebenarnya Bu. Saya sampai selesai kuliah tidak pernah punya komputer atau laptop. Saya bisa pinjam sama teman, bisa numpang di orang kalau kita termotivasi untuk belajar. Saya terus terang sampai saya bisa TKJ tidak pernah beli laptop, tidak pernah. Zaman dulu lebih susah Bu dibanding sekarang. Jadi kan banyak cara. Mungkin bapaknya punya laptop, mungkin saudaranya punya laptop, kan bisa dipakai. Tugas mahasiswa dibiayai sampai gratis sampai faktor ekonomi. Jadi saya kira dengan segala keterbatasan ya tergantung giliran kita cari alternatif saya kalau soal itu Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini boleh saya yang di dalam dan di luar ya. Maaf terpaksa di Kalau kami belum pernah tidak terbantu kan sama teman-teman guru anak yang kurikulum merdeka. Hanya produktif. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Jadi susah Pada intinya pelajaran yang bisa kita ambil cara mengintegrasikan ini makanya Nanti lama nanti setelah ternyata itu bilang kreatif. Ibu bisa. kemudian dari sharing-sharing kita kan muncul perspektif yang berbeda. Ibu, saya
pertama itu dia jawaban saya. Dia kan teknik, berarti saya suruh dulu yang pertama ke sini. Kan Dari bagian ayat ayatnya. yang bukan ini enggak bukan dari keterampilan dulu. Ya apa namanya? Pengetahuan dulu dicari. Yang berhubungan dengan teknologi pembuatan kapal yang ini semua. Betul. Dari mananya? Tinggi sekali. Bukan ayatnya dulu, jadi itu cari orang ini. Berikutnya lagi saya baca. Ternyata ini anak ini di sini kita di apa namanya di apa namanya itu diintegrasikan ini pengetahuan agama masuk di guru ini. Ini anak untuk keterampilannya dalam hal ini diberi dengan ini. Boleh juga. Nanti saya bilang ya kamu jauh. Boleh juga dalam bentuk nasihat bisa diintegrasikan ke TKJ misalnya. Nah, kalau kamu punya keterampilan gunakan itu untuk membantu orang. Ya. Nah, kalau kau punya keterampilan, usahakan kalau kau dipercaya karena keterampilan kamu bersikap jujur, itu juga integrasi. Ini akhirnya Pak. Nah, ini Tidak harus dalam bentuk yang tingkat tinggi. Apa namanya pembuatan apa namanya ini misalnya kalau jalan itu kan itu hari ini rangkaiannya begini bikin laporan oh ternyata Pak Ya, saya kira begitu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi lewat proses diskusi yang kita lakukan, saya kira kita akan saling berbagi perspektif yang tadinya ada di kepala kita menjadi dipikirkan oleh teman lain. Jadi kita bertukar pikiran, saling memberi solusi. Nanti saya kira karena ini Kombal dalam konteks yang lebih luas kita bisa berdiskusi untuk tema-tema yang lain atau lebih dalam, lebih mendalam ya. Saya kira Bapak Ibu pada intinya adalah lewat topik ini kita merasa bahwa kebutuhan kurikulum itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sebagai upaya untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, mengevaluasi apa yang belum berjalan dengan baik, kemudian memikirkan apa yang perlu kita lakukan untuk perbaikan proses pembelajaran kita ke depan. Khususnya bagi kita guru adalah ruang bagi kita untuk terus-menerus belajar. Perubahan kurikulum itu mau tidak mau memaksa kita untuk harus terus belajar dan mengupgrade kapasitas diri kita sebagai guru. Nah, karena dengan kita sebagai guru bisa memenuhi kebutuhan belajar anak-anak kita, harapan kita ke depan anak-anak kita bisa menjadikan pendidikan sebagai eskalator bagi anak-anak kita untuk mengubah masa depannya dengan bekal keterampilan, dengan bekal pengetahuan, dengan sikap dan kepribadian yang baik. Saya kira itu bisa menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk merubah taraf hidupnya di masa yang akan datang. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbagi. Mudah-mudahan dalam momen-momen ke depan kita lebih banyak lagi aktivitas berbagi, sharing lewat mobil kita ya Bapak Ibu. Saya kira seperti itu. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.